Ya, baiklah bersama Tuhan. Shalom semua. Puji nama Tuhan, sedang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Dia Allah kita yang luar biasa dalam hidup kita. Dan ini juga kita peringati hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Dan mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita datang di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita, satukan hati kita, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu kalau hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama. Kami tahu Engkau Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini kami ada semua karena Tuhan. Apa yang kami miliki, apa yang kami punya, semua karena Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan kami datang kehadirat-Mu hari ini, memuji-muji, menyembah Engkau. Kalau ada kesalahan, Tuhan ampuni kami, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Nah, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sekali kita katakan sama-sama, pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Angkat tangan kita katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Katakan sama-sama, bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolongku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Mari sekali kita katakan sama-sama pujian di hadapan Tuhan. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepada sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur
kepada sumber pengharapanku, menolongku ya Allahku, tiada yang seperti. Mari sama-sama angkat tangan lagi. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara kasih Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang seperti. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepada, amin, sumber pengharapanku, penolongku Tuhan, penolongku ya Allahku, tiada yang. Dengan lembut lagi katakan sama-sama, ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapanku, penolongku, penolong ya Allahku, tiada yang. Lebih lembut lagi kita katakan kepada Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur kepada sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang sama. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku, tiada yang seperti, tiada yang seperti, tiada yang seperti. Kami memuja-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah-Mu selamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembah
kami menyembah-Mu. Terpujilah Tuhan, terpuji-puji nama-Mu selamanya. Kami sembah Engkau, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Kami kagum hormat kepada-Mu ya Tuhan. Kami menghormati-Mu ya Allah kami. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ya Tuhan kami, dimuliakan Kau Tuhan, diagungkan Kau Tuhan, Allah semesta alam. Kami bersyukur kepada-Mu, kami bersyukur bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi-Mu, Allah yang kekal selamanya, yang menyelamatkan hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Curahkan hadirat-Mu, memenuhi kami, melawat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami, sebab Kau yang besar. Tuhan, ajaib Kau Allah kami, Tuhan yang kekal, Tuhan yang dahsyat selamanya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Dimuliakan Kau Allah, diagungkan Kau Tuhan yang memelihara hidup kami, yang mengasihi kami, yang memelihara kami. Oh,
Kaulah segalanya, Kaulah kekuatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami, yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu setia menemani kami. Kaulah yang menyelamatkan hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kami, kekal selamanya, kekal selamanya. Oh, sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Kau dekat dengan kami. Saya percaya Kau dekat dengan kami. Kau melawat kami. Kau melawat umat-Mu yang hatinya hancur, yang hatinya saat ini bersedih. Kita tahu Kau hadir, Tuhan. Suka oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari ucapkan syukur kita bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan kita. Kita agungkan Dia, Raja segala raja, Tuhan yang kekal selama-lamanya, yang mengasihi kami. Oh Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan lagi sama saya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Angkat tanganmu, katakan Yesus, 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 Kau segalanya. Angkat tangan kita, katakan sama-sama Yesus, Yesus. Segalanya. Lalu katakan Yesus Tuhan,
Yesus berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Amin, 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 amin. Kau berarti bagiku. Yesus, amin Tuhan. Kau segala. Dengan lembut lagi kita katakan, kepanggil namanya Yesus. Yesus, amin Tuhan. Kau berarti Yesus, Yesus, Kau segala. Mari lembut lagi kita panggil namanya, katakan iman kita. Yesus, amin, 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 amin Tuhan. Kau berarti bagiku. Yesus, oh, Yesus, Kau segalanya. Katakan lagi dengan lembut lagi, haleluya. Yesus, 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 Robo ya Tuhan. Kau berarti bagiku. Yesus, oh. Kau segalanya bagi Yesus, Yesus, Kau berarti. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Pujian bagimu ya Tuhan, segala hormat bagimu ya Allah, segala kemuliaan bagimu Tuhan kami yang agung, yang perkasa selama-lamanya. Kami bangga bagimu ya Tuhan, kami sungguh diberkati,
Kami percaya juga Tuhan diberkati dengan pujian menyembah kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sekarang terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau melawat setiap pribadi kami ya Tuhan. Oh, sungguh luar biasa Tuhan. Sungguh luar biasa. Yang menikmati hadirat-Mu di pagi ini. Jiwa kami yang kering, kami percaya mendapatkan kesegaran kembali ya Tuhan. Karena kami tahu di dalam pujian dan penyembahan kami Kau bertahta. Kau hadir melawat kami Tuhan. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, katakan kata Yesus, Kau segalanya. Ayo katakan sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya tuh tiada yang lain. Ini yang menjadi iman kami kepada-Mu. Tiada yang lain. Segala-galanya Kaulah jadi milik kami. Kau telah menebus kami dari kehidupan kami yang kelam, dari kehidupan kami yang rusak. Kau menuntun kami Tuhan. Kau melawat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan pagi ini kami tetap akan bersorak-sorai. Karena kami tahu Tuhanlah yang bertahta atas puji penyembah kami. Tuhan, lawatlah kami terus. Hati kami siap menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Haleluya. Semua kediaman berkati, amin. Bersuka cita, amin. Mari kita salam kiri, salam kanan, kita katakan. Kita semua dalam berkumpul dalam kasih Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua. Katakan di dalam rumah, katakan sama-sama. Wow. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka di dalam rumah. Mari sahabat kita katakan, wow. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Jangan lagi sama-sama, saudara. Saudaraku dan
sukacita semua. Katakan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam bersukacita semua di dalam ruh. Mari sama-sama dikatakan, saudaraku dan amin. Tuhan, mari sama-sama katakan sama-sama, saudaraku dan Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari semua berkumpul semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, amin. Cinta semua. Kita tambah-tambah, kita tepuk tangan kembali. Saudaraku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Semua di dalam batu. Oh, saudaraku dan saudariku, mengasihimu dari semua di dalam rumah Tuhan. Oh, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan untuk masalah, untuk masalah, untuk masalah. Kan sekali katakan, one, two, three. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah kita. Mari tepuk tangan semua kita katakan. Oh, wow, Yesus kami kau, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Mari kita katakan sama-sama. One, two. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan, untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sama-sama katakan lagi, Yesus, Yesus, juru selamat umat manusia. Oh, Yesus, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Oh, Dia Raja segala raja. Semua kita bersuka cita, amin. Kita percaya bahwa Yesus kita yang menyembuhkan, amin. Bukan saja Dia juru selamat kita, Dia juga menyembuhkan, menguduskan kita, membenarkan. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan kita, Allah kita yang luar biasa. Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di
hidupku. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali katakan Tuhan Yesus baik. One, two. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, dalam kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi sama-sama, waduh. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan terus. Masih tak belum katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi sama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua diberkati, amin. Silakan untuk kembali bersama Tuhan. Hari ini kita seperti konser, amin. Mau berapa orang kita tetap harus semangat memuji Tuhan. Haleluya. Karena Dia Allah kita yang selalu setia menemani kita, menolong kita. Haleluya. Mari siapa nanti dalam pikiran kita bersama Tuhan untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita. Haleluya Tuhan. Kami diberkati lewat puji-pujian penyembahan yang boleh kami naikkan pada pagi ini. Kami percaya Tuhan juga disenangkan dengan semua. Oleh karena itu kami mau siapkan nanti kami Tuhan juga untuk ditegur, dipimpin, diajar lewat firman-Mu. Karena kami tahu firman mulai akan menguatkan kami dan meneguhkan hidup kami, yang mendewasakan kami, yang menegur kami. Berfirmanlah kepada hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah. Direnungkan hati ini, tak ada perbuatan
di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Mari sama-sama kita katakan lagi semua wajah di hadapan-Ku. Haleluya. Ini menjadi doa dan iman kami Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Ya hidupku kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Renungkan hati ini, direnungkan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku seturut kehendak. Mari kita bersama katakan, Engkau ciptakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Angkat tanganmu, katakan, di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian. Mari sama-sama kita bangkit berdiri memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama pujian ini. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini Tuhan, hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku
batu karang perhentian seakan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian seakan tergantikan. Bapa di dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu, rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak yang akan mereka mau belajar sekolah minggu. Tuhan memberkati anak-anak ini. Berdoa buat Yohan, berdoa buat Yemima, berdoa buat Intan, berdoa juga buat Jadon. Tuhan memberkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesamanya. Kami berdoa buat mereka, Tuhan pakai anak-anak ini menjadi anak yang cerdas dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa mereka dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa anak ini dijagai oleh malaikat Tuhan, dilindungi, diurapi Tuhan, menjadi cerdas, pintar, melebihi sekutunya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diurapi oleh Tuhan, diurapi dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Baik Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan kami ada di tempat ini. Sebuah kesempatan yang indah Tuhan untuk kami boleh datang kembali di dalam hadirat Tuhan untuk kami mau bersama meninggikan nama Tuhan dengan satu tujuan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, belajar bersama Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh mengerti dan kami memahami firman-Mu. Sehingga firman-Mu itulah yang menegur kami, firman-Mu itulah yang menguatkan kami, meneguhkan iman kami, sehingga dalam kehidupan ini kami tidak gampang goyah. Dan kami tetap kuat, tetap setia di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tiap kita yang percaya katakan, amin. Persilakan dulu. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, di nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Pastor Ronald, gembala di tempat ini, Gereja GKI, Getsemani. Saya bukan orang yang baru gitu ya. Tentu Bapak Ibu Jemaat sudah mengenal saya. Nah, jika ada yang belum kenal, izinkan saya perkenalkan juga sedikit gitu ya. Jadi saya namanya Mikael Antonius Tumanggor. Tentu dari namanya saya bukan orang Jerman gitu ya, tapi orang Batak gitu ya. Tapi saya lahir di Bali, bukan Bali G gitu ya. Saya lahir di Pulau Dewata, Bali. 22 tahun saya ada di Bali dan saat ini sekarang saya melayani di Bojongkulur di Gereja Kemah Injil Indonesia. Masih perintisan juga. Saya tamat dari STT Jeffrey tahun 2022, masa COVID gitu ya. Jadi saya cukup lama belajar dengan Pastor Ronald di sini. Saya panggil abang gitu ya, karena kami satu punguan gitu ya, satu marga lah gitu. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Saya juga banyak belajar dari beliau tentang bagaimana memuji menyembah Tuhan, bagaimana menjadi worship leader gitu ya. Salah satu teladan saya gitu. Beri tepuk tangan dulu buat. Jadi setiap saya pergi ke tempat-tempat gereja itu saya lihat apa yang bisa saya ambil, apa hal yang positif yang bisa saya teladan. Nah, jadi tidak berlama-lama, itu perkenalan singkat dari saya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita saat ini merayakan atau memperingati momentum tentang Pentakosta. Tentu bukan di mana setiap kita tidak lagi untuk menantikan Roh Kudus turun ke atas kita. Karena 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah turun ke atas murid-murid, ke atas setiap bapak-bapak gereja, setiap orang percaya. Ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus sudah ada di dalam orang percaya. Itu di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Nah, kita akan bahas tentang satu tema, blueprint ruang atas.
di mana menanti kuasa di masa transisi. Ini merupakan mandat agung di mana pada waktu itu murid-murid bersama dengan Ibu Yesus, bersama dengan saudara Yesus, dia berkumpul di loteng, di ruang atas, di Yerusalem. Ini merupakan mandat sebelum dia menjadi saksi Kristus, dia harus berkumpul dulu. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ada mandat agung yang Tuhan berikan kepada para murid-murid dan juga yang lainnya, tetapi ada juga syarat mutlak di mana tetaplah di Yerusalem dan nantikanlah kuasa Roh Kudus turun dulu. Ada sebuah paradoks kalau kita melihat di mana salah satunya Tuhan menyuruh para murid pergi, beritakanlah Injil, jadikanlah segala bangsa muridku. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus menyuruh tetaplah tinggal di Yerusalem. Tapi ini bukan hal yang bertabrakan, tetapi melainkan saling berkesinambungan. Nah, bagaimana menjebatani mandat yang masif dengan perintah untuk diam menanti? Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Kalau tidak kelihatan boleh buka Alkitab atau Alkitabnya ya. Kita baca, saya mempersilakan kita sekali lagi untuk bangkit berdiri, kita baca dalam hitungan yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. 1, 2, 3. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dipersilakan duduk. Jadi para murid pada waktu itu mereka bertekun di dalam doa dengan sehati bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, para murid pada waktu itu konteksnya dia ada di dalam kondisi atau situasi yang tidak aman. Karena apa? Karena pada waktu pasca penyaliban itu masih dalam kondisi yang tegang. Di mana kalau ada orang Kristen, orang yang percaya, orang yang masih berkecimpung di dalam percaya kepada Kristus, maka akan ditangkap, maka akan diadili, maka akan dibunuh pada waktu itu. Tetapi apa yang murid-murid Yesus lakukan? Mereka tetap bertekun. Meskipun situasinya, meskipun keadaannya tidak nyaman. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen zaman ini gitu ya, begitu ada masalah sedikit di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, komunitas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita sudah memble. Kita sudah mulai meragukan Tuhan. Kita mulai mempertanyakan Tuhan. Bagaimana dengan murid-murid? Tapi murid-murid tidak melakukan hal yang itu. Petrus dan Yohanes tidak saling berkata, Yohanes, udahlah, kayaknya Roh Kudus gak akan turun. Kita ngopi aja, Mereka bertekun tanpa batas. Meskipun keadaannya mengancam mereka, meskipun bahaya menghampiri mereka, mereka tetap bertekun. Itu yang kita mau pelajari yang pertama, bertekun tanpa batas. Dalam bahasa Yunaninya artinya proskartereo, yang artinya terus menerus, memegang teguh dan setia dan pantang menyerah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ketika kita mau bertekun, kita tidak mudah menyerah, kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa karya Tuhan akan bekerja. Karya Tuhan akan menyertai setiap kita. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, tapi maukah kita memberi tempat, memberi ruang, atau membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita? Seringkali kita itu ego kita yang kita berikan ruang lebih banyak. Sehingga apa?
dalam kehidupan ini kita menjadi orang Kristen yang lemah secara iman. Tidak banyak orang Kristen yang kuat menghadapi masalah, yang teguh meskipun keadaannya sulit, gitu ya. Kalau apologet ataupun tiktokers, youtuber gitu, yang di Amerika kan katakan sulit gitu ya. Saudara tahu pasti ya, sulit gitu ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen seharusnya ketika Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kita, pantang menyerah itu harus ada. Di dalam surat Petrus dikatakan, tetapi kamulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Bagaimana mental kita menghadapi kehidupan ini? Kita lihat sekarang ini Pak. Dolar naik gitu ya, rupiah mulai goncang-goyang. Belum lagi kita melihat fenomena di bangsa kita saat ini. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita tidak pegang teguh firman Tuhan, kita seringkali goyah. Tidak sedikit banyak orang Kristen yang akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, ketekunan berarti tetap setia beribadah dan melayani. Bahkan ketika jawaban doa belum terlihat secara kasat mata. Karena doa bukan berarti ketika kita berdoa Tuhan akan jawab. Ya benar, Tuhan pasti jawab. Tapi kalau Tuhan belum jawab bagaimana? Apakah kamu berhenti berdoa? Apakah kita berhenti berdoa? Apakah kita berhenti melayani? Udahlah, pastor. Saya mah hidupnya begini aja. Saya sering melayani di gereja. Saya sering doa, saya sering baca firman, kok hidupku begini-begini aja. Karena tujuan hidup kita seringkali salah. Fokus kita dalam hidup ini salah. Padahal Tuhan mau. Tadi pujian tadi yang bagus sekali kita nyanyikan. Di bagian ref tadi kan apa? Engkau dan aku untuk, tapi seringkali orang Kristen untuk menyenangkan dirinya sendiri. Bukan untuk menyenangkan dia. Bayangkan kalau kita sebagai seorang anak buah gitu ya, atau apalah, jongos atau babu. Kita punya bos ataupun atasan kita. Kalau kita nggak menyenangkan dia bagaimana? Nggak lama kita ditendang. Kita merasa kita yang lebih bos kan. Ngapain kau atur-atur aku? Padahal dia digaji. Seringkali kita sebagai orang Kristen, sikap mental kita itu tidak menunjukkan bahwa kita tuh anak raja. Padahal kita tuh anak raja. Tapi hati kita, mental kita tuh seringkali mental pecundang. Itu yang pertama. Nah, anatomi kesehatan di ruang atas. Selain para murid dan juga Ibu Yesus dan juga saudara Yesus, mereka bertekun dalam doa, mereka hidup dalam kesehatan di ruang atas. Di mana 11 rasul ini terdiri dari karakter yang berbeda. Bayangin Petrus orangnya temperamental, Yohanes, Andreas, Yakobus dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda loh. Kayak tadi saya katakan kalau Petrus dia kan nggak kuat, kayaknya lama kali ini, mana ini Tuhan nggak jawab gitu. Bilanglah, Dres, ayolah kita pulang aja. Gak usah nantikan kuasa Roh Kudus. Kan beda karakter kan. Seringkali di dalam jemaat, di dalam gereja, dalam komunitas, dalam keluarga, ketika kita tidak sehati, kita tidak seia sekata, itu akan apa? Akan adanya mulai timbullah permasalahan-permasalahan. Masalah boleh ada, tapi kalau kita sehati, seia dan sekata, kita bisa lewati masalah itu bareng-bareng. Kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi kokoh, tangguh dalam melewati masalah. Ada Maria Ibu Yesus, para perempuan, dan ada saudara-saudara Yesus.
Ketika mereka sehati, mereka nggak ada yang namanya tidak sehati. Semuanya dari 4 unsur elemen ini mereka sehati, itulah yang disebut dengan homotimadon. Satu hati, satu jiwa. Satu hati, satu jiwa, satu tujuan, menantikan kuasa Roh Kudus turun. Gak ada lain tujuan mereka. Gak ada lain. Gak ada permintaan-permintaan lain. Tapi kuasa Tuhan tidak turun di atas keseragaman. Melainkan di atas perbedaan yang disatukan oleh suatu tujuan ilahi. Kita mungkin berbeda. Kita mungkin gaya kita berbeda. Tapi satu tujuan kita apa? Tujuan ilahi itu. Menyenangkan nama. Itu yang para murid lakukan. Jadi analoginya seperti meleburkan tembok pemisah. Di mana ego pribadi, status sosial, luka masa lalu kita mungkin ada di dalam kehidupan kita, gitu ya. Itu melebur menjadi tembok pemisah, difilter menjadi suatu tujuan ilahi. Timbullah yang namanya kesehatian. Kehadiran Roh Kudus menuntut atmosfer tanpa perpecahan atau konflik ego. Lunturnya kesehatian adalah ancaman terbesar bagi gereja modern. Makanya kalau kita lihat ada gereja, bentuk gereja ini akhirnya pecah, itu makanya ini karena tidak ada kesehatian. Makanya apa? Alkitab berkata, Yesus rindu setiap tubuh Kristus itu bersatu. Oke, kamu dengan gaya penyembahanmu begini, kamu dengan gaya ibadahmu begini, liturgimu begini. Tidak masalah. Itu aliran. Tapi iman kita ini berbicara tentang hal yang esensial. Iman kita harus kepada Yesus Kristus. Kalau iman kita tidak teguh di dalam Yesus, itu bahaya. Doa yang ketiga, doa sebagai gaya hidup, bukan sekedar ritual. Banyak orang Kristen saat ini menjadikan doa itu sebagai ritual saja. Ketika sudah ditunjuk sebagai pendoa syafaat, sudah merasa dia melayani. Sudah merasa dia dekat dengan Tuhan. Apakah demikian? Doa adalah gaya hidup. Bukan sekedar mengobrol, bukan sekedar merancang strategi manusia. Bukan sekedar diskusi juga. Tapi ekspresi ketergantungan total. Tahu kalau gak ada hadirat Tuhan, kalau kita gak disertai oleh Tuhan, kalau kita tidak diperkenankan oleh Tuhan, kita ini bukan apa-apa. I'm nothing. Tapi kalau ada Kristus, ada Roh Kudus dalam hidup kita akan menjadi berarti. Mereka sadar mandat Kristus mustahil dilakukan dengan kekuatan manusia. Sadar mereka membutuhkan intervensi surga. Itu yang mereka nantikan, mereka butuh intervensi surga turun pada waktu itu. Bukan lagi karena kepintaran, bukan lagi karena kekuatan, kemampuan, bukan lagi karena lain segalanya. Mereka hanya butuh intervensi surga turun. Itu yang mereka nantikan. Nah, kuasa kegerakan yang masif ini digambarkan kalau kita para murid pada waktu itu hanya berdoa sendiri-sendiri, mungkin tembok penghalang ini tidak akan runtuh. Intervensi surga tidak akan terjadi pada waktu itu. Tetapi mereka berdoa bersama, apa yang terjadi? Panah ini akan menjadi sebuah panah yang memiliki power yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu akan menghancurkan tembok penghalang ini. Apa tembok penghalang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Keegoan kita. Sehingga Alkitab katakan apa? Barang siapa yang mau terkemuka, ia harus melayani. Lebih enak mana dilayani atau melayani?
Lebih enak mana, melayani atau dilayani? Manusia dong, kita dilayani lah. Antar makan gitu kan. Itu manusia. Tapi teladan Kristus, dia melayani. Dia cuci, dia basuh kaki murid Yesus. Sebagai contoh teladan untuk kita harus mau melayani. Nanti dulu, melayani saya dapat apa? Nah, mulai lagi kan. Jangan pernah meremehkan persekutuan doa. Ketika jemaat sepakat berdoa bersama, tembok-tembok penghalang runtuh dan kuasa Tuhan dinyatakan. Makanya kalau ada di dalam persekutuan doa, kita harus sehati. Kita harus memiliki tujuan yang bersama. Satu tujuan apa? Supaya apa yang Tuhan mau di tengah-tengah gereja, komunitas kita, keluarga kita, itu pasti akan terjadi. Dalam Mazmur dikatakan apa? Berkat Tuhan akan turun kepada orang yang hidupnya apa? Rukun. Kalau yang satu berdoa, ngapain aku ada di tempat ini, lihat mukanya aja aku kesal gitu kan. Tapi berdoa di tempat yang sama. Ada Bapak Ibu. Dia lagi yang bawa firman. Aduh, nggak usah laku ibadah kan gitu kan. Banyak kita lihat sekarang gereja-gereja megachurch. Ini tantangan orang Kristen. Kalau bukan pendeta yang populer gitu ya, yang sangat familiar sekarang gitu kan. Lihat aja gerejanya. Mulai itu. YouTube-nya juga kita lihat juga berkurang. Gitu. Tapi kalau sudah yang populer, berduyun-duyun. Ini yang terjadi. Maksud saya apa? Di dalam Yohanes juga dikatakan, Yohanes pasal 6. Pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong ikut Yesus. Karena apa? Karena ada tujuannya dia. Karena lapar. Isi perutnya itu lapar. Pada waktu itu menceritakan tentang apa? 5.000 orang diberi makan, laki-laki kan. Setelah mereka kenyang apa? Satu-satu tuh pulang, udah kenyang apa? Udah dapat aku. Satu-satu. Baru ada murid Yesus berkata, "Guru, kemana mereka semua? Kenapa mereka meninggalkan kau?" Sesungguhnya mereka bukan mencari roti hidup, tapi mereka hanya mau mencari atau mengisi isi perutnya. Ini gambaran kekristenan zaman sekarang. Orang Kristen tuh mau datang cari Tuhan kalau ada embel-embelnya. Kalau nggak ada embel-embelnya, belum tentu. Makanya tidak asing kalau kita melihat Natal, Paskah, rame. Kalau hari Minggu ya lihat dulu nanti pendetanya kan gitu. Itu pokoknya adalah standarnya dibuat standar manusia. Tapi murid-murid dia tidak dalam keadaan yang nyaman. Nah ini dua cara menanti dimensi manakah Anda atau kita, di mana kalau kita memiliki sifat yang menanti dalam pasif, fokus kita itu strategi manusia. Tetapi para murid, dia menanti dengan gaya ruang atas, itu ketergantungan total. Tahu dia nih, kalau nggak Tuhan menyertai saya nggak bisa menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dia paham betul harus Roh Kudus turun dulu ke atas dirinya, ke atas diri mereka. Baru mereka bisa menjadi saksi. Sikapnya, ketika mereka menanti dengan pasif, mereka seringkali mengeluh, menyerah. Tetapi ketika mereka menanti di ruang atas, mereka bertekun tanpa batas. Respon terhadap perbedaan apa? Sebelumnya mereka berdebat, mempertahankan ego mereka. Setelah itu mereka melebur dalam kesehatian. Hasil akhirnya apa? Kalau kita menanti secara pasif, ini dia.
kelelahan spiritual. Udahlah, pastor, saya mah begini aja, gak ada perubahan hidup saya. Saya udah doa puasa, kok gak sembuh-sembuh juga. Saya sudah lakukan ini, bahkan saya sudah beri hidup nih, kok begini-begini aja. Tapi apa? Para murid, ketika mereka ada di ruang atas, baru terjadi pencurahan kuasa. Nah, formulasi transformasinya adalah ketika ketekunan, kesehatian, dan doa bersama bersatu, barulah muncul atmosfer Pentakosta. Tidak akan ada atmosfer Pentakosta ketiga ini, unsur ini, elemen ini tidak bersatu, tidak melebur. Tapi ketika mereka sudah bersatu, kuasa Roh Kudus yang mengubah sejarah dunia turun tepat di titik temu antara ketekunan, kesehatian, dan doa yang tak putus-putus. Nantikan kuasa Tuhan itu ada di setiap saya dan saudara. Dengan cara ini bertekun, sehati, dan doa bersama. Hanya kalau kita melihat gereja yang berhasil kan di dunia ini, gereja terbesar, gereja di Korea kan, Pastor Yonggi Cho. Tanya rahasianya apa? Rahasianya hanya satu, doa. Itu pun saya percaya kalau mereka berdoa tidak sehati, nggak mungkin menjadi gereja terbesar. Tapi ketika mereka berdoa sehati dan bertekun, mereka menjadi gereja yang terbesar, bahkan mengutus para hamba Tuhan, misionaris. Nah, membangun ruang atas kita sendiri, komunitas ruang atas adalah model bagi gereja yang dan keluarga sehat. Ruang atas bukanlah soal lokasi fisik, melainkan postur roh. Jadi ruang atas kita saat ini sebagai orang Kristen bukan lagi berbicara tentang lokasi kita harus naik ke ruang atas atau ke loteng kita ya, rumah masing-masing. Bukan. Tapi kerohanian kita. Maukah kerohanian kita berikan atau kita lakukan ketiga hal ini? Bertekun, sehati, dan doa bersama. Ketika kerohanian kita, hati kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, akan terjadi pencurahan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadikanlah komunitas keluarga dan gereja kita sebagai ruang atas masa kini. Menantilah dengan aktif, bersiaplah untuk intervensi surga. Saya mau kesaksian sedikit Bapak Ibu. Dalam saya melayani Tuhan, tadi saya sudah katakan, saya banyak juga belajar dengan Pastor Ronald, Bang Ronald, dalam mengembalai. Saya lihat bagaimana cara mengembalai, mengembangkan pelayanan secara khusus pengembalaan. Saya sering cerita melalui HP, ya kan, Bang, begini bang, berat bang. Saya terus dikasih nasihat, terus dikasih support. Ketika saya melayani di tempat saya di Bojongkulur, pada waktu itu gembala, dia keluar, nah saya masuk. Jemaat yang digembalai oleh beliau ini nggak lagi datang ibadah. Kenapa begini? Saya rangkul, saya datang ke rumahnya. Apa yang dibilang? Kalau enggak Pak ini yang di situ, saya nggak mau ibadah. Itu orang Kristen, saudara, zaman sekarang. Jadi jangan heran orang Kristen zaman sekarang udah aneh-aneh. Jadi yang dilihat manusianya kan, bukan lagi Tuhan yang dicari. Tapi lihat dulu siapa dulu pendetanya. Pantas dia nggak bertumbuh. Setelah itu saya rangkul, nggak mau.
Saya kasih bingkisan, nggak mau. Saya kasih sembako, gagal juga. Saya udah minta pimpinan Tuhan aja. Kan kalau memang saya masih Tuhan izinkan melayani di sini, buka jalan. Kalau enggak ya udah tutup aja. Saya tipe orang yang begitu, nggak mau pusing juga. Kalau Tuhan buka jalan, bukalah. Pada waktu itu saya mau doa di gereja induk gitu ya, pagi-pagi ada yang gedor-gedor pagar gitu kan. Pak katanya. Akhirnya saya buka jendela saya. Ngapain si Oma ini di depan pagar gitu kan. Aku buka, mau pergi aku berangkat. Aku udah tahu nih pasti aku mau ditegur ini. Karena di depan tempat saya itu ada fasum gitu ya, fasilitas umum kayak taman-taman. Pas saya mau pergi, Pak itu tolong dong bantu dibersihin gini. Oh tenang Oma, saya langsung counter balik. Tenang Oma, nanti saya doa dulu ya kan gitu. Saya doa dulu, pulang doa saya pasti bereskan semua, tenang. Oh iya. Setelah saya pulang doa, saya bereskan, saya bersihkan semua taman-taman. Tiba-tiba muncullah dia dari Alfamart gitu kan. Pak, rajin ya katanya. Tadi kau marah-marah ya aku, sekarang kau bilang rajin gitu kan. Iya Oma, karena dia udah tua kan. Iya Oma gitu. Pak mau haus gak, mau minum? Wah bagus kan. Boleh Oma, saya haus. Saya dapat lah buah vita kan gitu kan. Karena gak ada minta. Setelah itu, Oma orang Kristen. Iya gitu. Oma tinggal dengan siapa di rumah? Sendiri. Boleh gak saya main? Boleh. Terus saya kunjungi. Kenal dekat. Itulah jemaat. Meskipun belum jemaat tetap gitu ya. Ya dia selalu setia mendukung dan juga selalu setia beribadah. Dia jemaat, dia pensiunan dari BUMN ya. Dia tidak memutuskan untuk tidak berkeluarga. Kadang-kadang kesepian dalam hidupnya. Jadi saya seringkali membimbing kerohaniannya, seringkali menemani dia ketika dia butuh ke rumah sakit atau kemana gitu. Saya temani, saya dampingi, saya mentoring gitu ya. Terjalinlah ya dekat seperti orang tua dan anak. Itu yang terjadi. Satu, muncul lagi, ada orang lagi datang pas saya khotbah di satu gereja gitu kan. Si pendeta ini nanya, itu gereja ini di mana Bapak pendeta itu gitu. Akhirnya saya ditelepon sama pendeta tuh, boleh nggak ini kunjungi ini gini. Ini ada yang orang mau beribadah di tempat Bapak karena kalau kesini kejauhan. Artinya apa? Kalau saya pakai pikiran saya, kemampuan saya, mumet saya nggak tahu harus buat apa. Kita hanya perlu bertekun di dalam doa. Bertekun, nantikan bahwa kuasa Tuhan akan bekerja. Sering kali kita ini nggak sabar dalam hidup ini. Karena kita pakai standar waktu kita. Tahun depan aku harus begini, tahun depan aku harus begini. Ya kan? Tahun lalu saya juga begitu. Tuhan, aku tahun lalu aku mau kuliah, aku mau lanjut S2. Tapi nggak ada usaha gitu kan, kurang usaha. Sudah mau penerimaan, seminggunya baru sibuk cari ini gitu. Telat. Nah, mulailah ada persiapan tahun ini. Saya doakan, saya usahakan. Saya tanya ini bagaimana, pokoknya saya carilah. Saya usaha dan saya berdoa. Tuhan tolong saya. Apa yang terjadi? Ini kabar yang baik bagi saya. Kalau Tuhan memang benar jawab ini Tuhan, saya akan mau. Puji Tuhan ya, saya diterima lanjut S2. Saya melanjutkan S2 bulan Agustus ini di STT Amanat Agung. Ini jawaban Tuhan terhadap diri saya.
tahun lalu saya itu gagal, tahun ini saya bisa. Nah ini yang saya maksud, sering kali kita pakai standar kita. Tuhan harus sekarang, harus sekarang, harus sekarang. Kan kayak anak-anak, bukan? Lu aja lihat yang punya anak-anak. Gitu. Gitu kan? Ma, aku beli gini, beli ini. Masih bisa. Kalau udah besar, begitu bagaimana? Paling sapu melayang kan? Ini gambaran bagi kerohanian kita, Pak. Kita ini udah berapa lama sih ikut Tuhan? Kok masih kayak anak-anak? Makanya Rasul Paulus bilang, makananmu bukan lagi susu, sekarang tuh harus menjadi makanan batu, makanan yang keras. Oke, kamu udah ikut sebelum kamu percaya Yesus, oke lah masih makanan susu gitu ya, masih yang ya sesuai dengan kerohanianmu lah. Tapi sekarang kita sudah lama ikut Tuhan, masa baru masalah dikit aja, berhenti kerja misalkan, udah mulai, Tuhan ini memang jahat, kenapa aku berhenti dari kerja? Ya, kita seringkali sebagai orang Kristen yang tidak kuat, tidak teguh. Tapi firman pada hari ini mengajarkan kita supaya apa? Tekun dalam kesehatian dan berdoa bersama. Nantikanlah kuasa Tuhan akan bekerja di setiap kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah gereja kita. Kalau kita lakukan 3 hal ini, kita akan melihat. Tapi jangan pasang standar kita, jangan pasang standar waktu kita, tapi waktu Tuhan. Ini kan ada kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, gitu kan? Tapi kita cuma pintar hanya menyanyikan secara lip service kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Begitu ada masalah, waktu Tuhan di mana ini? Gak ada waktu Tuhan ini buat saya. Itu firman pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi jadikanlah ruang atas setiap kita, saudara, kerohanian kita, hati kita itu, di mana kita melakukan 3 hal ini. Bertekun, sehati, dan doa bersama. Jadi demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita. Saya mengajak pemusik untuk kita naikkan pujian. Aku ingin selalu hanya dekat. Aku ingin selalu. Saya mengajak setiap kita untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan mau untuk setiap kita hening dari segala hiruk pikuk dunia. Meskipun situasi keadaan kita mengancam kita, membahayakan hidup kita. Ketahuilah, Tuhan hanya mau untuk kita duduk di bawah kakinya. Dengar suaranya, dengar firman-Nya, taati firman-Nya dan lakukan. Maka kita akan melihat karya Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup, indah
saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri dan naikkan pujian. Ku ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu ada dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Ingin selalu sekutu dengan menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah bersama-Mu. Serahkan Pastor Roland. Selamanya.